Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan yang sekarang yaitu tutorial konfigurasi tentang VPN Office to Office. Jadi ini berbeda pada VPN Client to Office, dimana Client to Office itu tiap-tiap kliennya harus men-setting VPN-nya. Sedangkan untuk Office to Office ini yang disetting pada routernya. Jadi untuk kliennya bisa langsung tembus, tidak usah men-setting. Untuk skema jaringannya seperti video sebelumnya, yaitu dua perusahaan A dan B terhubung ke ISP, jaringan ISP terhubung ke jaringan cloud menggunakan routing OSPF. Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP public dari ISP dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal atau privat perusahaan mereka masing-masing. Seperti penjelasan yang sudah saya paparkan ini adalah skema yang sudah saya buat, skema jaringannya. Jadi untuk RCAS A ke R1 menggunakan IP tersebut, R1 ke R2 menggunakan IP 12 dan seperti pada skema tersebut kita menggunakan IP tersebut sudah saya tambahkan. Dan yang berada pada kotak biru itu menggunakan routing OSPF. Oke, untuk yang pertama kita konfigurasikan pada tiap-tiap routernya, yaitu router 1, 2, 3, dan 4. Kita pada router 1 terlebih dahulu, kita set identity-nya dengan sistem identity set name R1. Ini menggunakan perintah konsol ya. Bisa juga pada GUI-nya, yaitu pada Winbox, tapi ini saya menggunakan konsol saja. Kemudian pada R2 sama perintahnya, cuma name-nya diganti menjadi R2. Oke, kemudian ke R3 sama, namanya cuma diganti ke R3. Kemudian R4 set name-nya diganti R4. Oke, sudah ganti. Kemudian ke router tiap-tiap perusahaan, yaitu R customer A dengan set name-nya RCAS A dan sudah ganti. Oke, kemudian R customer B, router customer B, kita buka, set name-nya RCAS B dan sudah ganti. Oke, semuanya sudah kita set identity-nya. Kemudian kita menambahkan IP di tiap-tiap router. Kita setting router 1 dengan perintah konsol, yaitu seperti terus yang sudah saya perhatikan itu IP address dan IP-nya seperti itu. Untuk melihatnya IP address print, dan itu sudah muncul semua IP-nya yang kita konfigurasikan. Kemudian ke router 2 kita tambahkan IP-nya, sama perintahnya, perintah konsol, bisa dengan GUI pada Winbox. Kemudian kita print dan itu hasilnya sudah ada pada routernya. Kemudian ke router 3 tambahkan dan kita print untuk memastikan
dan IP nya sudah ada ya. Oke, kemudian kita lanjut ke router 4. Router 4 kita tambahkan IP nya, kemudian kita print untuk memastikan dan sudah ada IP nya ya. Oke, untuk IP kemudian ke R custom A sama ya, kemudian kita print dan hasilnya sudah ada, sudah ditambahkan. Kemudian ke R customer A B, tambahkan IP nya dan kita cek dengan print dan sudah ada. Oke, untuk tiap-tiap IP pada routernya sudah dikonfigurasikan. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan routing OSPF nya, yaitu pada router 1 ini perintah konsolnya. Kemudian kita cek memastikan apakah sudah berhasil menambahkan routing OSPF nya dengan routing OSPF network print dan sudah berhasil ya. Kemudian ke router 2 kita tambahkan routing OSPF nya seperti pada yang sudah saya contohkan, dan kita print untuk melihat. Kemudian lanjut ke router 3, tambahkan routing OSPF nya, kemudian kita print untuk memastikan apakah sudah berhasil dan sudah ada ya, sudah berhasil. Kemudian lanjut ke router 4, kita tambahkan routing OSPF nya dan kemudian kita cek dengan print dan hasilnya sudah berhasil. Oke, untuk routing OSPF nya di zona biru itu sudah disetting semuanya. Kemudian kita ke PC bantuan, buka router satunya, kita IP root untuk memastikan routing OSPF nya sudah berjalan, dan kalau ada DAO nya berarti sudah berjalan semuanya ya. Untuk mengeceknya seperti itu, IP root ya, bisa dicek di tiap-tiap router yang dikonfigurasikan routing OSPF nya. Kemudian kita akan menambahkan gateway nya pada R customer A pada IP root, kita tambahkan DST address-nya 0.0.0.0/0, gateway-nya 1.1.1.1, kemudian oke. Gateway-nya dari router 1 ya. Kemudian R customer B, kita tambahkan gateway-nya juga, IP root tambah 0.0.0/0, gateway-nya 2.2.3, kemudian oke. Tiap-tiap router customer sudah kita beri gateway. Kemudian kita akan menambahkan NAT-nya supaya tiap-tiap komputer itu terhubung. Sebelumnya kita setting IP-nya dulu. Ini IP-nya sudah saya setting, tiap-tiap komputer setting terlebih dahulu. PC A2 kita setting. Oke, seperti itu IP-nya. Kemudian PC B1 kita setting IP-nya.
dan seperti yang sudah saya contohkan IP nya. Kemudian PCB2 juga di setting IP nya seperti itu. Oke, semuanya sudah di setting. Tiap-tiap PC saya ditambahkan IP beserta gateway nya, tetapi belum dapat terhubung ya, karena pada tiap-tiap router customer itu harus dinatkan dulu. Kita tambahkan dengan perintah konsol, yaitu IP firewall NAT gitu. Kemudian pada R customer B kita juga tambahkan NAT nya dengan perintah konsol tersebut pada interface A1 ya. Oke, sudah kita tambahkan NAT nya, sehingga ini setiap PC di router customer A dan router customer B itu sudah bisa terhubung. Kita coba ping pada router customer A ke router 1, ping 1111 dan berhasil. Kemudian ping ke router 32.2.2.3 dan berhasil. Kemudian kita coba ping ke router customer B ke router 3 dan router 1. Kita buka pada PC B1. Tapping 2.2.2.3 1.1.1 dan berhasil semuanya. Oke, kemudian kita coba traceroute pada router customer A. Traceroute dan berhasil, tidak ada yang loss. Kemudian traceroute ke router 3, berhasil, tidak ada loss. Kita coba traceroute pada router customer B. Tool traceroute 2.2.2.3 dan hasilnya berhasil. Kemudian traceroute pada router 1, hasilnya berhasil, tidak ada yang loss. Oke, kemudian kita akan menjadikan router customer A sebagai PPTP servernya. Kita buka pada PC A1, kita setting pada Winbox PPP, kemudian PPTP server, kemudian enable checklist dan OK. Kita enablekan PPTP servernya, kemudian ke menu secret. Ke menu secret kita menambahkan user dan passwordnya. Kita tambahkan name-nya user 1, passwordnya sama, yaitu user 1 biar gampang. Service-nya PPTP, profilnya default strip encryption, local address-nya 10.10.10.1, remote address-nya 10.10.10.2. Kita setting seperti itu, kemudian OK, dan PPTP servernya sudah berhasil. Oke, kita akan mengkonfigurasikan PPTP kliennya pada router customer B. Kita buka pada PC B1. Router customer B menjadi PPTP client. Sekarang konfigurasinya pada routernya, bukan pada tiap-tiap PC nya,
karena office to office. Kita buka dengan Wingbox, buka, kemudian pada menu PPP tambahkan PPTP client, generalnya PPTP out 1, outnya connect to 1.1.1.10, usernya user 1, passwordnya user 1 seperti pada PPTP servernya. Jika sudah berjalan, itu sudah berjalan ya, ada kecepatannya. Itu kita coba pada IP address dan sudah mendapatkan IP secara dinamik pada PPTP nya. Oke, PPTP clientnya sudah kita konfigurasikan. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan routing tiap office, routing office to office nya. Kita konfigurasikan pada router customer A, buka pada PCA 1, kita buka IP root, kita tambahkan address-nya 192.168.2.0/24. gateway-nya itu IP remote VPN yaitu 10.10.10.2. kemudian oke, sudah kita tambahkan pada router customer A. Kemudian kita tambahkan pada router customer B. Kita buka pada PC B1 pada IP root, kita tambahkan DST address-nya 192.168.1.0/24. gateway-nya yaitu IP local VPN-nya 10.10.10.1. kemudian oke, setelah kita tambahkan routing office to office-nya, sehingga tanpa dikonfigurasikan VPN di tiap-tiap PC-nya langsung dapat terhubung ya, langsung bisa tembus, karena yang sudah dikonfigurasikan pada routernya. Kita coba buka CMD pada PC B1, kita ping pada PCA 1, ping 192.168.1.11 dan reply. Kita lihat VPN-nya disconnect ya, tidak usah dikonfigurasi pada user atau PC tiap-tiap PC-nya. Kemudian kita coba ping ke PCA 2 dan tembus reply ya, berhasil. Kemudian kita coba traceroute dan berhasil. Itu adalah melalui jalur IP VPN-nya. Oke, kemudian pada PC B2 kita coba apakah juga bisa tembus. Kita buka CMD, kita ping 192.168.1.11 dan hasilnya reply. Kemudian ke PCA 2 nya sama-sama reply, jadi bisa tembus. Kemudian kita coba traceroute dan berhasil, traceroute-nya berhasil. Kemudian kita coba ke router customer A PCA 1, kita coba tes ping ke router customer B PCB1, hasilnya reply, berhasil. Kita coba PCB2 juga berhasil. Kemudian kita coba traceroute dan berhasil juga. Oke, kemudian kita coba ke PCA 2 untuk tes ping ke router customer B PCB1 ping 192.168.2.11, hasilnya reply. Kemudian
ping ke PC B2 dan hasilnya juga reply tembus. Kemudian kita coba traceroute dan berhasil ya. Oke, itu adalah konfigurasi yang dapat saya sampaikan tentang VPN Office to Office, di mana Office to Office hanya dikonfigurasikan pada routernya sehingga tiap-tiap PC tidak perlu mengkonfigurasi VPN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.